Seiring dengan pesatnya pembangunan di berbagai negara, perubahan iklim global pada akhirnya menjadi ancaman nyata yang harus kita hadapi di depan mata saat ini. Untuk itu negara-negara di dunia pun bersatu, bergandengan tangan dan berkomitmen untuk mengendalikan perubahan iklim global ini. Tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Kedepannya pemerintah ini akan terus berupaya mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan alias Sustainable Development Goal. Bahkan tidak main-main, pemerintah juga punya mimpi besar agar RI ini bisa bebas emisi di masa mendatang. Nah, apa saja strategi yang dilakukan untuk meraih mimpi ini? Kita akan bahas bersama seperti apa mimpi langit bisa biru lagi ya dengan bebas emisi ini. Nah, berbicara soal emisi karbon yang ada data berdasarkan Kementerian SDM sepanjang tahun 2020 lalu di tengah pandemi COVID-19 ternyata Indonesia berhasil mencapai penurunan emisi ya sebesar 64,4 juta ton. Nah, penurunan emisi ini diperoleh dengan berbagai upaya begitu ya. Salah satunya misalnya dari pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 53%, kemudian dengan efisiensi energi juga sebesar 20%, penggunaan bahan bakar fosil rendah karbon 13%, kemudian pemanfaatan teknologi pembangkit energi bersih sebesar 9% dan reklamasi lahan tambang sebesar 4%. Nah, kalau dihitung nih nilainya secara rupiah, penurunan emisi ini ternyata juga mampu menghemat biaya sampai belasan triliun rupiah gitu ya. Misalnya untuk efisiensi energi 20% ini setara dengan penghematan energi dalam bentuk listrik sebesar 13,8 terawatt hour, artinya ini kalau dirupiahkan sama dengan menghemat biaya hingga 15,4 triliun rupiah. Nah, di tahun 2021 ini ada target juga untuk penurunan emisi karbon yang bisa mencapai harapannya lebih tinggi lagi pastinya di angka 67 juta ton ya. Jumlah ini juga diharapkan terus meningkat setiap tahunnya dan akhirnya dapat mencapai sebesar 314 atau bahkan 390 juta ton untuk emisi karbon dan bisa menurunkan emisi gas rumah kaca juga 29% dengan usaha kita sendiri atau bisa sampai 41% jika dengan dukungan internasional ya. Selanjutnya di tahun 2045 tepat 100 tahun Indonesia merdeka, pemerintah juga akan membuat kebijakan pembangunan rendah karbon serta ketahanan lingkungan ya untuk bisa menuju yang namanya emisi karbon 0% di tahun 2050, baru diharapkan bisa betul-betul bebas emisi itu di tahun 2070 mendatang ya, alias masih setengah abad lagi nih, jadi jalannya masih panjang dan tentu akan banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk bisa mencapai target-target ini. Salah satunya ya kita tahu operasional pembangkit listrik saat ini mayoritas masih mengandalkan batu bara ya, tapi di lain sisi ini juga jadi peluang besar nih untuk Indonesia bisa menarik para investor lagi supaya bisa mengembangkan bisnis yang rendah karbon ke depannya. Lalu bagaimana nih cara pemerintah ya untuk bisa mencapai target-target ambisius ini? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi emisi ini adalah melakukan uji coba perdagangan emisi karbon. Keren ya. Nah, uji coba pasar karbon ini rencananya akan diikuti oleh 80 unit PLTU, diantaranya ada 19 unit PLTU dengan kapasitas lebih dari 400 megawatt. Kemudian misalnya PLTU Suralaya unit 8 itu sebesar kapasitasnya cocok gitu ya. Kemudian 51 unit PLTU dengan kapasitas 100 sampai 400 megawatt. Salah satunya ada PLTU Nagan Raya dan ada 10 unit PLTU Mulut Tambang dengan kapasitas 100 sampai 400 megawatt. Ini misalnya PLTU Simpang Belimbing unit 1. Nah, secara kepemilikan sebanyak 54 pembangkit ini adalah milik PLN dan 26 pembangkit sisanya dimiliki oleh pengembang swasta atau Independent Power Producer IPP ya. Uji coba ini juga rencananya akan dimulai pada Maret sampai Agustus 2021 dan untuk mengikuti uji coba ini nanti para peserta diwajibkan terlebih dahulu melakukan pelaporan emisi gas rumah kacanya tahun 2020 melalui aplikasi. Dan bagaimana nih mekanisme serta aturannya nanti ya untuk uji coba perdagangan emisi karbon ini, kita lihat di slide berikutnya. Jadi dalam uji coba perdagangan karbon ini akan ada 3 mekanisme yang digunakan. Yang pertama adalah
CAP. CAP ini merupakan batas emisi gas rumah kaca yang ditetapkan oleh pemerintah atau administrator program berdasarkan intensitas emisi gas rumah kaca rata-rata tertimbang di tahun 2019. Jadi nanti setiap peserta pembangkit listrik tadi ya diharapkan dapat mengurangi nih emisi karbonnya, emisi gas rumah kacanya sesuai batas yang sudah ditetapkan ini. Tapi kan pasti tidak semua peserta dapat mengurangi emisi sesuai ketentuan gitu ya, karena faktor biaya dan lain-lain. Untuk itu peserta dapat melakukan mekanisme yang lainnya, itu trade atau perdagangan selisih tingkat emisi gas rumah kaca terhadap nilai cap yang sudah ditentukan tadi. Jadi bagi pembangkit listrik yang tingkat emisi gas rumah kacanya ternyata berada di atas batas cap yang ditentukan dan memang tidak bisa dikurangi dengan alasan satu dan lain hal gitu ya. Artinya ini kan mengalami defisit emisi karena kekurangan jatah emisi yang diizinkan. Sehingga pembangkit listrik itu harus membeli jatah emisi dari pembangkit listrik lain yang punya surplus emisi justru karena bisa mengurangi emisinya di bawah batas yang ditentukan. Nah, skema lainnya adalah dengan yang disebut dengan offset gitu ya. Ini penggunaan kredit karbon. Dengan skema offset ini maka peserta yang tidak ingin membeli emisi tadi karena kekurangan jatah emisi punya opsi lain, yaitu dengan berinvestasi pada proyek-proyek yang dapat mengurangi emisi. Nah, untuk mengatur jalannya uji coba perdagangan karbon ini, pemerintah melalui KLHK juga saat ini tengah menyiapkan ada aturan berupa peraturan presiden yang sedang dalam tahap finalisasi tentang nilai ekonomi karbon ya, dan ini dikatakan sedang dalam tahap final dan akan segera disahkan diharapkan. Pada prinsipnya jadi aturan dan mekanisme ini intinya adalah dibuat gitu ya untuk mendorong pelaku usaha yang kesulitan tadi mengurangi emisinya secara sukarela bisa memberikan insentifnya ke pelaku usaha lain yang bisa mengurangi tingkat emisinya sehingga bisa mencegah atau memitigasi perubahan iklim ya, sehingga ada manfaat ekonomi nih bagi para pelaku usaha yang dapat mengurangi tingkat emisinya atau tetap rendah tingkat emisi. Nah, ternyata Indonesia tidak sendirian. Kita lihat di slide terakhir siapa aja negara-negara yang juga sudah pernah lebih dulu menerapkan yang namanya perdagangan karbon ini ya. Ada sejumlah negara yang disebutkan oleh Kementerian ESDM, misalnya Uni Eropa sudah sejak 2005, kemudian Swiss sudah sejak 2008, begitu juga dengan Selandia Baru. Kemudian yang lebih baru lagi dari 3 negara ini ada Kazakhstan sejak 2013, diikuti oleh Korea sejak tahun 2015, tahun setelahnya Australia tahun 2016, kemudian baru lagi di tahun 2019 Kanada mulai menerapkan perdagangan emisi karbon ini, dan yang terbaru ada 2 negara di tahun ini juga mulai menerapkan, yaitu China dan Meksiko. Jadi di tahun 2021 ini sudah mulai yang namanya perdagangan emisi karbon. Walaupun China sudah mulai menerapkan di beberapa provinsi itu sejak tahun 2013 ya. Nah, Indonesia sekarang baru mulai uji cobanya nih di tadi Maret sampai Agustus 2021. Belum terlalu ketinggalan kalau kita lihat perkembangan dari beberapa negara, karena bagaimanapun juga kita tetap harus mengikuti ya tadi perjanjian beberapa negara untuk bisa mencegah yang namanya perubahan iklim global, untuk mengurangi pemanasan global setidaknya jangan sampai 2 derajat Celcius, itu berdasarkan perjanjian yang sudah ditetapkan. Dan pastinya terlepas dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, kemudian juga mekanisme-mekanismenya, kita sebagai warga Indonesia juga punya peran penting nih untuk bisa menciptakan Indonesia yang bebas emisi sehingga kita bisa kembali lagi menikmati langit biru di masa mendatang.